Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas S17C kelompok 7 akan menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul aplikasi nanoteknologi. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri dan Juwita, Istihazah Putri, Masyito Cindy Utari, Nurul Susianti, Nur Amalina, dan Yulia Permatasari. Baiklah, selamat menyaksikan. Baiklah, kita masuk ke definisi. Definisi dari nanopartikel adalah struktur koloid subnanosize yang terdiri dari polimer sintesis atau semisintetik. Ukurannya berkisar dari 1 sampai 1000 nanometer. Secara umum, teknologi yang berbasis nanopartikel ini berpusat pada peluang untuk meningkatkan efisiensi dan juga meningkatkan kecepatan dari suatu proses, di mana nanopartikel ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis menurut ukuran, bentuk, dan sifat materialnya. Beberapa klasifikasi yang membedakan nanopartikel seperti ada nanopartikel organik dan anorganik, di mana kelompok yang organik meliputi dendrit, ribosom, dan nanopartikel polimer, sedangkan nanopartikel yang anorganik seperti titik kuantum dan Goldman nanopartikel. Baiklah, kita masuk ke tujuan dari nanopartikel. Tujuan utama dalam mendesain nanopartikel sebagai sistem penghantaran obat adalah untuk mengontrol ukuran partikel, sifat permukaan, dan pelepasan zat aktif untuk memperoleh aksi spesifik obat secara farmakologi pada dosis regimennya. Keuntungan dari menggunakan nanopartikel ini adalah: pertama, ukuran partikel dan karakteristik permukaan nanopartikel dapat dimanipulasi dengan mudah untuk memperoleh targeting obat baik secara aktif ataupun pasif setelah pemberian parenteral. Yang kedua, nanopartikel mengontrol dan melepaskan obat secara perlahan selama distribusi dan memodifikasi distribusi obat pada organ lokasi aksi, serta memperlambat clearance obat sehingga terapi obat dan meminimalkan efek samping. Yang ketiga, lepasan terkendali dan karakteristik degradasi partikel dapat dimodulasi dengan pemilihan materi konstituen. Yang keempat, loading obat relatif tinggi dan obat dapat dijerat ke dalam sistem tanpa reaksi kimia. Yang kelima, targeting pada lokasi spesifik dapat diperoleh dengan cara melekatkan ligan pada permukaan partikel atau dengan menggunakan magnetic guidance. Selanjutnya ialah klasifikasi nanoteknologi. Yang pertama adalah polimer nanopartikel. Polimer nanopartikel merupakan suatu koloid berbentuk bola yang memiliki ukuran sangat kecil, yaitu 10⁻⁹ nanometer. Polimer ini akan memiliki kemampuan untuk menjerat obat dalam matriks atau mengkonjugasi pada permukaannya. Pelepasan obat pada nanopartikel terjadi melalui difusi dan erosi dari matriks. Klasifikasi nanopartikel yang kedua adalah solid lipid nanopartikel atau dikenal dengan SLN. SLN ini memiliki ukuran partikel yaitu 50 sampai 1000 nanometer. SLN terbuat dari lipid alami atau lipid sintetis seperti lisetin dan trigliserida yang padat pada suhu kamar. Teknologi SLN ini muncul karena adanya keterbatasan dalam teknologi polimer nanopartikel. SLN menggunakan lipid sebagai pembawa alternatif, terutama untuk obat yang bersifat lipofilik. SLN merupakan generasi baru dari emulsi lipid yang berukuran submikron, di mana lipid cair atau minyak telah disubstitusi dengan lipid padat. Karakter dari SLN yaitu ukurannya kecil, luas permukaan besar, permukaan pemuatan obat tinggi, dan adanya interaksi fase pada antarmuka. Kelebihan dari SLN ini adalah yang pertama, mengontrol pelepasan obat, meningkatkan stabilitas farmasetik, teknologi bebas air lebih terjangkau dibandingkan dengan polimer nanopartikel, mudah untuk proses validasi, dapat membawa obat baik yang bersifat lipofilik ataupun hidrofilik dan mudah disterilkan. Baiklah, klasifikasi dari nanopartikel yang ketiga adalah magnetic nanopartikel atau disingkat dengan MN, di mana magnetic nanopartikel ini merupakan suatu teknologi yang direkayasa di bawah pengaruh magnetik eksternal. MN ini biasanya terdiri dari besi, nikel, kobalt, dan oksida seperti magnetit, kobalferit, dan kromium dioksida. Klasifikasi MN ini berdasarkan kerentanannya, yaitu rasio induksi magnet terhadap luas magnet. Kelebihan MN dibandingkan dengan nanopartikel lainnya atau nanoteknologi lainnya adalah dapat meningkatkan stabilitas kimia serta biokompatibilitas dan mengurangi agregasi partikel.
Klasifikasi nanopartikel yang keempat adalah logam dan inorganik nanopartikel, di mana logam nanopartikel dapat disintesis dan dimodifikasi dengan variasi gugus fungsi agar dapat dikonjugasi dengan antibodi dan ligan. Beberapa contoh logam nanopartikel yang telah dikembangkan adalah gold nanopartikel dan silver nanopartikel. Perbedaannya ialah kalau gold nanopartikel itu memiliki ukuran 2-100 nanometer. Ukuran nanopartikel yang terkonjugasi tergantung pada jumlah goldnya atau thiolnya. Bila jumlah thiol atau goldnya semakin tinggi, maka ukuran partikel semakin kecil. Yang kedua adalah silver nanopartikel, merupakan teknologi yang unik karena dapat digunakan ke dalam aplikasi antimikroba, biosensor, produk kosmetik, dan komponen elektronik lainnya. Klasifikasi yang kelima adalah quantum dot. Quantum dot ini muncul karena adanya variasi dalam sifat optik, elektronik, dan ukuran partikel suatu padatan. Quantum dot ini merupakan suatu kristal berukuran nanometer yang memiliki ukuran berkisar 2 nanometer sampai 20 nanometer dan diameternya ini kurang dari 10 nanometer. Keuntungan dari penggunaan quantum dot ini adalah memiliki ukuran yang terkontrol sehingga sifat konduktif material juga dapat dikontrol. Quantum dot biasanya digunakan untuk aplikasi yang berhubungan dengan optik. Selanjutnya, klasifikasi nanoteknologi yang keenam yaitu polymerik misal. Polymerik misal ini merupakan salah satu cangkang berintik yang memiliki struktur nano. Polymerik misal terbentuk di dalam larutan berair pada saat konsentrasi dari kopoprimer meningkat yang disebut dengan konsentrasi misal kritis atau yang sering kita kenal dengan istilah CMC atau disebut juga dengan konsentrasi agregasi kritis yang disingkat dengan CAC. Secara teori, pembentukan misal ini didasarkan pada penurunan energi, yang mana penurunan energi ini disebabkan oleh hilangnya fragmen hidrofobik dan adanya ikatan hidrogen di dalam air. Klasifikasi terakhir dari nanoteknologi adalah dendrimer. Dendrimer ini merupakan satu makromolekul yang memiliki struktur 3 dimensi bercabang. Dendrimer memiliki keunikan karena bentuknya yang bulat dan di dalamnya juga terdapat ruangan kosong, di mana dalam ruangan kosong tersebut bisa menjarak molekul lain sehingga dapat mencegah dari oksidasi dan pembentukan agregat. Berikutnya, kita akan membahas mengenai metode preparasi teknologi nano, yang mana metode preparasi ini terdiri dari 9 metode, yaitu ada metode tekanan tinggi homogenisasi, metode koaservasi kompleks, metode cryopresipitasi, metode salting out, metode nanopresipitasi, metode difusi emulsifikasi pelarut, metode cairan superkritik, metode self-assembly, dan yang terakhir ada metode dialisis, yang mana dari ke-9 metode ini akan kita bahas pada slide selanjutnya. Baiklah, kita bahas metode yang pertama, yaitu metode tekanan tinggi homogenisasi, yang mana pada metode ini lipid diberi tekanan tinggi yang berkisar 100-2000 bar, yang mana melalui tekanan tinggi ini nantinya akan menghasilkan partikel submikrometer atau di kisaran nanometer. Metode ini cocok digunakan untuk skala besar pada obat yang terkonjugasi dengan lipid dan emulsi parenteral dan biasanya digunakan dalam solid lipid nanopartikel. Dalam metode ini terdapat 2 teknik, yaitu ada homogenisasi panas dan homogenisasi dingin. Pada homogenisasi panas, obat dimasukkan ke dalam lipid cair, lalu fase lipid dan obat ini akan terdispersi ke dalam larutan panas yang berisi surfaktan. Kemudian dilakukan pengadukan terus-menerus untuk membentuk emulsi minyak dalam air. Kemudian dihomogenisasikan pada suhu di atas titik lebur lipid menggunakan supergenizer bertekanan tinggi untuk membentuk emulsi minyak dalam air, dan kemudian dilakukan homogenisasi dingin, yang mana didinginkan pada suhu kamar sampai memadat dan terbentuk nanopartikel padat. Metode yang kedua adalah metode koaservasi kompleks. Metode koaservasi kompleks ini adalah metode emulsifikasi untuk membuat emulsi minyak dalam air dengan cara melapisi permukaan tetesan minyak dengan mengatur pH larutan. Metode ini biasanya digunakan untuk enkapsulasi bahan aktif.
Singkatnya, metode ini merupakan proses pemisahan dua fase cair pada sistem fluid yang dihasilkan oleh interaksi antara muatan yang dicampurkan di dalam air. Lalu, metode yang ketiga adalah metode kropresipitasi. Metode kropresipitasi ini merupakan modifikasi dari metode konservasi kompleks yang biasanya berukuran 30-100 nanometer yang diperoleh dari reaksi garam Fe2 dan ion nitrat. Fase dan ukuran partikel ini bergantung pada konsentrasi kation dan pH-nya. Metode ini biasa digunakan pada magnetik nanopartikel. Selanjutnya, keuntungan dari penggunaan metode kropresipitasi ini adalah dapat meningkatkan dispersi pada obat-obatan yang sukar larut di dalam air. Metode preparasi teknologi nano yang keempat yaitu metode salting out. Salting out didasarkan pada pemisahan dari pelarut yang larut dalam air. Metode ini biasa digunakan untuk polimer nanopartikel. Keuntungannya adalah meminimalkan tekanan saat proses enkapsulasi dan bisa digunakan untuk zat yang sensitif terhadap panas. Yang kelima adalah metode nanopresipitasi. Nanopresipitasi merupakan metode yang melibatkan presipitasi polimer dan larutan anorganik dan difusi pelarut organik pada fase cair tanpa surfaktan. Teknik ini terbatas untuk pelarut yang larut dalam air dan biasanya digunakan pada polimer nanopartikel. Yang keenam adalah metode difusi emulsifikasi pelarut. Metode ini didasarkan pada kelarutan suatu partikel dalam pelarut organik sebagai fase minyak dalam air. Metode ini cocok untuk zat yang hidrofobik maupun hidrofilik. Kelemahan dari metode ini adalah adanya penggunaan pelarut organik dan gaya geser yang tinggi selama proses pembuatan nanopartikel. Yang ketujuh, metode cairan superkritik. Cairan superkritik merupakan metode preparasi dari polimer nanopartikel yang menggunakan pelarut ramah lingkungan. Hasil yang diinginkan yaitu PN dengan kemurnian tinggi tanpa penggunaan pelarut organik. Terdapat dua jenis cairan superkritik, yaitu ekspansi cepat larutan superkritis atau RES dan ekspansi cepat larutan superkritis menjadi pelarut cair atau resolve. Yang kedelapan, metode self-assembly. Self-assembly merupakan suatu proses fisik yang melibatkan komponen atom dan molekul yang digabung menjadi suatu struktur nano dengan reaksi fisik atau kimia tanpa ada pengaruh dari lingkungan luar. Yang kesembilan yaitu metode dialisis. Dialisis digunakan untuk sampel yang ukuran partikelnya atau distribusinya kecil. Dan proses ini polimer dilarutkan ke dalam pelarut organik dan ditempatkan pada tabung dialisis dengan berat molekul yang sudah diketahui sebelumnya. Kelemahan dari metode ini yaitu pelarut yang digunakan dapat mempengaruhi morfologi dan distribusi ukuran partikel. Berikut merupakan contoh formulasi nanopartikel dan aktivitas farmakologinya. Misalnya, judulnya yaitu polimer nanopartikel dari tumbuhan Crossrandra infundibuliformis. Metabolit sekundernya yaitu flavonoid, tanin, dan steroid. Aktivitas biologinya yaitu sebagai antibakteri dan antifungi. Metode preparasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu evaporasi pelarut atau nanopresipitasi. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode preparasi ini yaitu viskositas tinggi dan penyebaran pada kulitnya lebih baik. Penelitian ini dilakukan oleh Giotti pada tahun 2017. Yang kedua yaitu polimer nanopartikel capsaicin. Capsaicin ini merupakan metabolit sekunder yang dihasilkan. Aktivitas biologisnya itu sebagai analgesik dan metode preparasi yang digunakan yaitu emulsifikasi pelarut dan nanopresipitasi. Hasil yang diperoleh setelah menggunakan metode preparasi ini yaitu meningkatnya stabilitas dari metabolit sekunder tersebut. Penelitian ini dilakukan oleh Kim pada tahun 2011 dan beberapa contoh formulasi yang lainnya yang bisa teman-teman baca. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan nanoteknologi. Kelebihan dari nanoteknologi yang pertama, memodifikasi karakteristik permukaan dan ukuran partikel sehingga obat herbal dapat ditargetkan untuk suatu organ seperti otak, paru-paru, ginjal, saluran pencernaan, dan dengan selektivitas yang tinggi. Yang kedua, efektivitas dan keamanan yang tinggi. Karena tadi obat tersebut ditargetkan pada suatu organ tertentu, maka efektivitas dan keamanannya akan meningkat. Dan yang selanjutnya yaitu yang ketiga, akibat dari ditargetkannya obat pada organ tertentu, pelepasan senyawa aktif akan dikontrol sehingga dapat meminimalkan efek sampingnya. Dan yang keempat adalah obat herbal dengan ukuran nano dapat diberikan dengan konsentrasi yang tinggi dikarenakan ukuran partikelnya yang kecil dan kapasitas permuatannya yang tinggi.
Kelebihan ini diungkapkan oleh Dewandari pada tahun 2013. Selain ada kelebihannya, nanoteknologi ini ada kekurangannya. Yang pertama, harganya yang tinggi. Mengapa? Karena pembuatan dan pengembangan yang sulit membuat produk yang dibuat dengan nanoteknologi menjadi lebih mahal. Yang kedua, produktivitas atau pembuatan akan lebih sulit. Yang ketiga, mengurangi kemampuan untuk mengatur dosis. Yang keempat, pembuatan teknologi ini membutuhkan teknologi yang canggih. Dan yang kelima, membutuhkan tenaga ahli yang sesuai di bidangnya. Selanjutnya, sistem pengantaran obat nanoteknologi. Nah, sistem pengantaran nanoteknologi ini ada beberapa macam, yaitu ada liposom, etosom, fitosom, transfersom, mikro dan nanoemulsi, kemudian nanopartikel atau solid lipid nanopartikel, dan misel. Yang pertama ada liposom. Liposom merupakan vesikel artifisial yang dibuat dari fosfolipid dan kolesterol. Liposom ini dapat digunakan sebagai pembawa dari zat aktif dalam pengobatan. Liposom terbentuk dari senyawa lemak polar yang dikarakterisasi dengan bagian lipofilik dan hidrofilik pada molekul yang sama. Ketika berinteraksi dengan air, maka lipid polar berkumpul dan membentuk partikel koloid. Liposom memiliki ukuran yang beragam, mulai dari nanometer hingga mikrometer, umumnya pada rentang 25 nanometer hingga 2,5 mikrometer. Nah, dapat kita lihat dalam gambar juga, ini merupakan struktur dari liposom, di mana liposom ini terdiri dari fosfolipid bilayer. Kemudian di sini ditunjukkan adanya kepala yang bersifat polar, yang bulat. Kemudian ada ekor yang bersifat non-polar. Kemudian di tengah-tengahnya ini merupakan tempat obat di dalam larutan hidroalkoholik. Nah, berikut beberapa keuntungan dari penggunaan liposom. Yang pertama, dapat meningkatkan kelarutan. Yang kedua, biokompatibilitasnya yang tinggi. Ketiga, mudah dalam pembuatannya. Keempat, sifatnya yang fleksibel sehingga dapat digunakan sebagai pembawa bahan obat yang bersifat hidrofilik, amfilik, atau lipofilik. Kemudian modulasi yang sederhana dan karakterisasi farmakokinetiknya hanya dengan menggunakan komposisi bilayer. Yang terakhir, dapat digunakan untuk sistem pengantaran obat tertarget. Yang kedua ada etosom. Etosom ini merupakan suatu pembawa yang berupa vesikel lembut dan elastik dengan komponen utama fosfolipid, alkohol yang terdiri dari etanol atau isopropil alkohol dengan konsentrasi yang cukup tinggi sekitar 20-45%, dan air. Nah, etosom ini dapat dijadikan sebagai pembawa untuk mengantarkan senyawa aktif yang lebih baik melalui kulit secara jumlah maupun kedalaman ketika dibandingkan dengan liposom konvensional. Nah, selain itu, etosom dapat digunakan untuk mengantarkan obat yang bersifat hidrofilik, lipofilik, ataupun amfifilik. Nah, ukuran etosom ini bervariasi sekitar 10 nanometer hingga 1000 nanometer. Nah, berikut beberapa kelebihan dari etosom. Yang pertama, etosom dapat meningkatkan penetrasi dari suatu obat melalui kulit untuk tujuan dermal ataupun transdermal. Kemudian dapat membawa molekul obat dengan sifat fisikokimia yang beragam, mulai dari senyawa hidrofilik, lipofilik, ataupun antifilik. Kemudian komponen penyusunnya aman dan telah disetujui untuk digunakan pada sediaan farmasi dan kosmetik. Kemudian dalam pengembangannya tidak ada risiko seperti profil toksikologi dari setiap komponen penyusun etosom. Selanjutnya, umumnya etosom diberikan dalam bentuk sediaan semi-solid seperti gel atau krim, sehingga meningkatkan kepatuhan pasien. Lalu dalam pemberiannya merupakan sistem non-invasif. Kemudian pembuatan skala besar cukup mudah karena tidak memerlukan teknik pembuatan yang rumit. Kemudian yang ketiga ada fitosom. Fitosom ini merupakan suatu teknologi yang telah dikembangkan dalam formulasi obat dan produk nutraseutika yang mengandung senyawa aktif bahan alam atau herbal yang bersifat hidrofilik dengan membentuk kompleks senyawa aktif berupa fotokonstituen di dalam fosfolipid. Pembuatan fitosom ini ditujukan untuk meningkatkan absorpsi obat sehingga dapat meningkatkan bioavailabilitas dan efikasi obat. Kemudian fitosom ini memiliki ukuran yang bervariasi, mulai dari 50 nanometer dan mencapai 500 mikrometer. Ketika berinteraksi dengan air, fitosom akan membentuk suatu misel. Nah, hal tersebut serupa dengan liposom.
Fitosom ini dapat terlarut dalam mudah di dalam pelarut aprotik dan dapat larut di dalam air dan lemak, serta tidak stabil dalam alkohol. Nah, ini merupakan struktur dari fitosom, di mana yang berwarna hijau yang bulat ini merupakan bagian lipidnya, kemudian yang berwarna merah seperti tanda silang merupakan obat. Dan nantinya lipid dan obat akan membentuk suatu kompleks yang seperti pada gambar berwarna hijau dan di dalamnya terdapat obat yang berwarna merah. Itu ada transfersom. Transfersom ini merupakan suatu sistem pembawa yang berbentuk vesikel yang terdiri dari fosfolipid dan H activator atau EA. H activator atau EA ini adalah surfaktan rantai tunggal yang berperan dalam meningkatkan fleksibilitas dan deformabilitas dari transfersom sehingga dapat dengan mudah melewati starter corneum. Beberapa jenis H activator yang sering digunakan contohnya seperti sodium kolat, sodium dioksikolat, SPAN 80, TUN 80, dan lain sebagainya. Untuk transfersom dapat melewati kulit melalui mekanisme perbedaan tekanan osmotik. Dengan komposisi transfersom sendiri itu terdiri dari 10-25% itu terdiri dari surfaktan dan 3-10% itu terdiri dari larutan atau hidroalkoholik. Kelebihan dari transfersom yaitu adalah dia biokompatibel, biodegradable, mudah dibuat, dapat melindungi obat dari degradasi lingkungan, mampu menghantarkan obat melalui celah sempit antar sel dengan baik dan telah digunakan untuk berbagai bahan seperti peptida, protein, analgesik, dan senyawa bahan alam. Namun kekurangannya itu adalah sulit untuk dibuat dalam skala besar. Sistem pembawanya tidak stabil terhadap oksidasi dan tidak dapat membawa obat dengan dosis harian yang tinggi. Berikut merupakan gambar dari mekanisme penetrasi transfersom. Mekanisme penetrasi transfersom ini sendiri itu terdiri dari dua cara, yaitu dengan elastomekanik ataupun dengan transepidermal water activity gradient. Untuk yang pertama yaitu elastomekanik, di mana karena sifat vesikel yang elastis, maka vesikel dapat menyesuaikan bentuk dengan pori atau celah yang terdapat pada startum corneum, di mana vesikel tersebut dapat memperkecil ukurannya untuk dapat melewati celah pada startum corneum. Ukuran celah tersebut sekitar 1-10 kali lebih kecil dibandingkan dengan diameter vesikel itu sendiri. Ini dapat kalian lihat pada gambar di sebelah kiri. Untuk yang selanjutnya yaitu mekanisme dengan transepidermal water activity gradient, di mana mekanisme ini diaplikasikan pada permukaan biologis seperti kulit yang non-oklusif, di mana transfersom akan berpenetrasi dan bermigrasi menuju lapisan yang lebih dalam dan kaya akan air untuk membuat vesikel terhidrasi dengan cukup. Selama penetrasi menuju startum corneum, terjadi deformasi atau perubahan bentuk yang reversibel pada bilayer. Ini dapat kalian lihat seperti gambar yang di sebelah kanannya. Yang kelima itu ada mikro dan nanoemulsi. Emulsi itu merupakan suatu sistem dispersi yang tidak homogen yang terbuat dari dua jenis cairan yang tidak bercampur satu sama lain, dan salah satu cairannya terdispersi dalam cairan lain dan membentuk droplet. Sedangkan untuk nanoemulsi sendiri adalah suatu sistem dispersi minyak dalam air ataupun air dalam minyak dengan ukuran globulnya itu sekitar 50-1000 nanometer. Untuk secara umum, klasifikasi dari nanoemulsi itu ada 3, yaitu yang pertama emulsi biasa. Emulsi biasa ini ukuran globulnya itu antara 0,1 sampai 100 mikrometer. Yang kedua ada mikroemulsi, ukuran globulnya itu sekitar 10 sampai 100 nanometer. Dan yang ketiga ada submikroemulsi atau dapat dikatakan dengan nanoemulsi, di mana ukuran globulnya itu sekitar 100 sampai 600 nanometer. Yang keenam ada nanopartikel atau solid lipid nanopartikel atau yang disingkat dengan SLN. SLN ini merupakan suatu sistem pembawa dari jenis partikulat yang terdiri dari suatu lemak padat yang didispersikan di dalam medium air dengan adanya surfaktan sebagai emulgator, di mana ukuran partikel rata-rata untuk SLN sendiri yaitu sekitar 50 sampai
1000 nanometer. SLN dapat digunakan sebagai sistem penghantaran obat topikal, transdermal, oral maupun parenteral. Tujuan utama dari rancangan SLN sebagai sistem penghantaran obat partikulat adalah untuk memperkecil ukuran partikel, memperbaiki absorpsi dan mengendalikan pelepasan obat sehingga dapat mencapai sisi aksi spesifik pada laju pelepasan dan regimen dosis yang optimal. Komposisi SLN umumnya itu terdiri dari lemak, air, dan bisa ditambahkan dengan surfaktan dengan konsentrasi sebagai emulgator dan penstabil. Lemak yang dapat digunakan yaitu berupa seperti trigliserida, gliserida parsial, asam-asam lemak padat, steroid, dan wax. Semua jenis emulgator telah banyak digunakan untuk menstabilisasi dari dispersi lemak. Adapun kelebihan-kelebihan SLN antara lain seperti yang pertama yaitu ukuran partikel dan muatan permukaan SLN dapat dengan mudah dimanipulasi untuk mencapai penghantaran tertarget baik sistem aktif maupun sistem pasif. Yang kedua yaitu SLN dapat dibuat menjadi sediaan lepas terkendali dan lepas lambat serta dapat mencapai lokal aksi spesifik. Yang ketiga yaitu dapat memperbaiki bioavailabilitas dan distribusi obat dalam tubuh sehingga meningkatkan efikasi dan mengurangi efek samping obat. Yang keempat yaitu ada pelepasan obat dapat ditentukan dengan mudah berdasarkan konstituen matriks yang dipilih. Yang kelima yaitu ada menggunakan eksipien yang bersifat biokompatibel dan biodegradable. Yang keenam yaitu sebagai pembawa untuk bahan obat yang bersifat hidrofobik dan hidrofilik. Yang terakhir yaitu kelebihannya yaitu memungkinkan pembuatan dalam skala besar. Jenis sistem penghantaran obat nanoteknologi yang terakhir yaitu ada misel. Misel ini merupakan suatu molekul surfaktan atau polimer yang membentuk suatu partikel sferis di dalam larutan. Polimer misel itu berukuran dari 10 sampai 100 nanometer. Suatu misel dapat meningkatkan bioavailabilitas zat aktif karena misel dapat meningkatkan kelarutan dan melindungi obat dari pengaruh lingkungan selama obat dihantarkan. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelepasan obat dari misel seperti stabilitas misel, laju difusi obat terhadap polimer, koefisien partisi, dan laju degradasi kopolimer. Selain itu, konsentrasi obat di dalam misel, berat molekul, sifat fisikokimia, dan lokasi obat pada misel juga mempengaruhi pelepasannya. Umumnya, obat dapat dilepaskan dari misel karena adanya stimulus berupa pH, temperatur, ataupun gelombang ultrasonik. Berikut ini merupakan contoh jurnal nanopartikel yang kami gunakan, yaitu yang berjudul Formulasi dan Karakterisasi SNAD atau Self Nanoemulsing Drug Delivery System yang mengandung minyak jintan hitam dan minyak zaitun. SNAD merupakan campuran isotropik minyak, surfaktan, dan kosurfaktan yang akan membentuk nanoemulsi secara spontan ketika bercampur dengan air melalui agitasi yang ringan dalam saluran pencernaan. Nanoemulsi yang terbentuk memiliki ukuran global kurang dari 100 nanometer. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa formulasi SNAD mampu meningkatkan bioavailabilitas minyak temu putih dengan nilai Cmax 2,5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan minyak murninya. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa formulasi SNAD mampu meningkatkan isolasi dan bioavailabilitas oral dari beberapa senyawa aktif. Nah, berikut ini adalah tujuan dari penelitian tersebut, yaitu untuk mengembangkan sediaan SNAD yang mengandung minyak jintan hitam dan minyak zaitun dengan perbandingan minyak 3:1. Sediaan yang dihasilkan akan diuji karakteristik dan stabilitas fisiknya. Bahan yang digunakan yaitu ada minyak jintan hitam, minyak zaitun, Twin 80, kremopor, transkutol, propilen etilen glikol, propilen glikol. Nah, kemudian penentuan kandungan senyawa aktif. Minyak jintan hitam dan minyak zaitunnya itu dikarakterisasi dengan pengujian kromatografi gas untuk mengetahui kandungan senyawa dalam kedua minyak yang digunakan. Selanjutnya yaitu uji ketercampuran kombinasi minyak. Uji ketercampuran dilakukan dengan kombinasi minyak dengan surfaktan dan kosurfaktan. Surfaktan yang digunakan adalah kremopor dan Twin 80, sedangkan kosurfaktan yaitu ada propilen glikol, transkutol, dan propil etilen glikol.
Uji ketercampuran ini dilakukan dengan menyiapkan 1 ml campuran minyak dalam tabung reaksi, selanjutnya ditambahkan dengan surfaktan atau kosurfaktan. Pengadukan dan pengamatan diberikan setiap penambahan 1 ml surfaktan atau kosurfaktan. Surfaktan atau kosurfaktan ditambahkan sampai diperoleh campuran bening. Perbandingan surfaktan dan kosurfaktan yang digunakan adalah 3:1, 2:1, 3:2, dan 1:1. SNED dibuat dengan cara mencampurkan minyak, surfaktan, dan kosurfaktan kemudian diaduk sampai homogen. Nah, berikut ini adalah hasil optimasi perbandingan surfaktan dan kosurfaktan sehingga didapatkan persen transmitannya yang dapat teman lihat pada slide berikut ini. Nah, selanjutnya yaitu adalah optimasi perbandingan minyak dan campuran surfaktan pada formulasi SNED. Pada optimasi tahap ini, sejumlah 6 formula SNED dikembangkan dengan memvariasikan perbandingan minyak dan campuran surfaktan 1:9, 1:8, 1:7, 1:6, 1:5, dan 1:4. Sediaan SNED dibuat dengan metode yang sama. Terhadap sediaan dilakukan pengujian persen transmitan, dispersibilitas, robustness, stabilitas termodinamika seperti sentrifugasi, heating cooling cycle, Fraser-Stahl cycle, dan terhadap formulasi terbaik dilakukan penentuan ukuran serta morfologi globul nanoemulsi. Nah, berdasarkan metode-metode yang dilakukan, didapatkanlah kesimpulan bahwa formulasi SNED kombinasi minyak jintan dan minyak zaitun dengan menggunakan surfaktan kremofor dan kosurfaktan polyethylene glycol dengan perbandingan minyak dan campuran surfaktan 1:7 merupakan formulasi optimum. Sediaan tersebut memenuhi persyaratan nilai transmitan yaitu 97,27%, uji dispersibilitas itu merupakan grade A, dan stabil berdasarkan pengujian robustness dan termodinamika. Sediaan SNED mampu membentuk sistem nanoemulsi dengan ukuran globul 99 nanometer dengan morfologi globul yang berbentuk sferis. Baiklah, terima kasih kepada semua teman-teman yang telah menyaksikan. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.